Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari ini kita mau merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 12. Sebuah Injil yang menjadi dasar prinsip moral perkawinan Katolik. Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12 itu menjadi dasar moral Katolik dalam pernikahan sebagai sakramen. Injil hari ini dimulai dengan sebuah pernyataan ataupun pertanyaan kepada Yesus, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Tentu saja tidak boleh. Yesus memberikan sebuah alasan yang mengacu pada perjanjian lama dan kemudian dia menegaskan apa yang disatukan Allah tak boleh diceraikan manusia. Itu penegasan Yesus ketika Bapa menciptakan Hawa dan kemudian Hawa berkata, "Inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku." Dan kemudian Allah bersabda, oleh karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kemudian Yesus menegaskan, oleh karena itu apa yang disatukan Allah tak boleh diceraikan manusia. Maka bagi orang Katolik perkawinan adalah sebuah janji suci di hadapan Allah, di mana perkawinan suami istri adalah kehendak Allah yang mulia. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana dalam Injil ini penegasan pada kesetiaan sebuah perkawinan. Sakramen perkawinan itu ditujukan untuk membangun sebuah keluarga, gereja kecil, gereja inti. Maka di dalamnya kita juga bisa menemukan hubungan Kristus dan gerejanya dalam sebuah gereja kecil. Maka gambaran perkawinan adalah sebuah gambaran cinta yang permanen antara Kristus dengan gerejanya. Maka sakramen perkawinan tidak pernah berhenti pada sebuah momen, tetapi sakramen perkawinan itu berlangsung terus-menerus karena Allah menyelamatkan manusia juga melalui sebuah perkawinan yang dijadikan sebuah sakramen, yaitu sarana manusia untuk memperoleh keselamatan. Maka gereja juga tidak mengizinkan adanya sebuah perceraian. Mengapa? Karena pertama, perceraian itu menggambarkan sebuah ketidaksetiaan pada janji yang dibuat di hadapan Allah. Maka menurut Yesus, menceraikan adalah sebuah tindakan ketidaksetiaan total. Maka tidak mengherankan dalam perjanjian lama, ketidaksetiaan Israel kepada Allah itu juga dilambangkan, digambarkan sebagai sebuah perzinahan, lawan dari kesetiaan total. Namun kemudian alasan lain juga diberikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berkata, bukankah Musa mengizinkan dan memberikan surat cerai? Tetapi Yesus sekali lagi mengatakan, semula tidaklah demikian. Maka gereja mengajak kita untuk pertama memenuhi standar tinggi sebuah perkawinan, standar tinggi nilai sebuah perkawinan. Maka baik kalau kita sebagai orang Katolik selalu memohon rahmat kesetiaan. Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12 secara tegas mengajarkan kita bahwa pernikahan adalah lembaga ilahi yang harus dipertahankan dengan kesetiaan total. Karenanya mencerminkan hubungan Kristus dan gerejanya, dan kita memerlukan rahmat Allah untuk bisa melangsungkan suatu hubungan mesra
harmonis, dan setia dalam sakramen perkawinan. Amin.